Kembalinya Dewa Perang Bab 341-350 Novel Tune. Bab 341. Dia mengira dia akan bisa melarikan diri darinya dengan datang ke Northampton, namun disinilah dia. Dia seperti mimpi buruk yang tidak pernah bisa dia guncangkan. Dengan nada dingin, dia bertanya, "Bagaimana kondisimu? Berapa banyak yang kamu inginkan kali ini?" Sambil terkekeh, dia menjawab, "Saya tidak ingin uang. Uang bukanlah sesuatu yang dia kurang saat ini. Kamar Dagang Hampton Utara telah membayarnya 10 juta untuk datang ke sini dan telah menjanjikannya 40 juta begitu dia menyelesaikan pekerjaannya. Memang, mereka akan menggunakan dia untuk membeli lebih dari Morris Group. Mereka telah mencari jauh dan luas sebelum akhirnya menemukan dia dan sejarahnya dengan Iris. Menyadari dia memegang bahan pemerasan yang berharga di atas kepalanya, mereka telah mempekerjakannya untuk melakukan penawaran mereka. Ini adalah salah satu metode yang mereka suka gunakan untuk mendapatkan perusahaan lain. Mereka akan menggali materi pemerasan pada manajemen puncak perusahaan lawan atau menemukan tautan terlemah dan menggunakannya untuk menyerang dari dalam. Metode lain yang lebih kejam adalah mengancam staf manajemen tingkat atas dengan nyawa keluarga mereka. Ketika datang untuk membeli secara paksa sebuah perusahaan, hilangnya nyawa tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, dunia bisnis itu seperti medan perang. Nyawa hilang dan darah tertumpah. Inilah mengapa Kamar Dagang Hampton Utara begitu yakin dengan kemampuannya untuk mendapatkan Morris Group. Ekspresi bingung melintas di wajah Iris. "Hah, lalu apa yang kamu inginkan?" Sambil tertawa licik, Louis berkata, "Kudengar kau adalah orang hebat yang mengendalikan Morris Group sekarang. Kekayaan bersihmu saat ini mungkin lebih dari 1 miliar, kan? Sepertinya kamu jauh lebih baik di sini daripada ketika kamu di luar negeri." Celah kegelisahan menembus wanita itu. Dengan nada hati-hati, dia bertanya, "Apa yang kamu inginkan? Anda bertanggung jawab atas Morris Group, bukan? Saya hanya wakil presiden, tetapi sebagian besar kekuatan pengambilan keputusan ada di tangan saya. Jadi itu berarti presiden benar-benar membiarkanmu berurusan dengan menjalankan perusahaan." Dia mengangguk, "Iya itu betul." "Bagus, kalau begitu kamu bisa mengambil keputusan sekarang juga jika aku ingin membeli lebih dari Morris Group, kan?" Kata-katanya memiliki warna yang mengering dari wajahnya. Dia berteriak, Apakah kamu gila? Kamu ingin membeli lebih dari Morris Group? Apakah kamu tahu berapa nilai perusahaan itu? Hampir 20 miliar, dari mana kamu akan mendapatkan uang sebanyak itu?" "Yah, bukan aku sendiri, tapi bosku." Dia diubah. Perasaan tidak nyaman dalam dirinya tumbuh, dan dia merasakan ada sesuatu yang lain terjadi di sini. "Siapa bosmu?" "Kamar Dagang Hampton Utara. Mereka sengaja mengirim saya ke sini untuk bernegosiasi dengan Anda," katanya saat matanya mengamatinya dengan cermat. "Apa, Kamar Dagang Hampton Utara?" Dia mengulangi dengan bodoh karena terkejut. Detik berikutnya, kesadaran muncul, dan dia bisa saja menamparkan dirinya sendiri. Mereka sengaja menggunakan Louis untuk mengancamnya karena dia memegang sesuatu miliknya. Dia berkata, "Anda memiliki dua pilihan. 1. Morris Group bergabung dengan Kamar Dagang Hampton Utara dan menjadi salah satu anggota mereka. 2. Mereka langsung membeli Morris Group." Segera, dia menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin, Morris Group dan Kamar Dagang Northampton adalah pesaing bisnis. Perusahaan kami tidak akan pernah setuju untuk bergabung dengan mereka. Mereka tahu Anda tidak akan setuju. Itu sebabnya saya di sini. Anda bilang Anda bertanggung jawab atas Morris Group, bukan? Maka saya sarankan Anda serius mempertimbangkan untuk bergabung dengan mereka. Akan lebih baik bagi Anda dalam jangka panjang." Lari, senyum menyebalkan itu masih melengkungkan bibirnya. "Tidak pernah. Kami tidak akan pernah bergabung dengan mereka bagaimanapun caranya. Kamu bisa melupakannya." Dia menolak. "Sting," Louis bersenandung, "Iris, apakah kamu benar-benar berpikir kamu punya pilihan? Jika kamu tidak setuju, saya akan membagikan apa yang saya ketahui kepada publik. Saya ingin tahu apa yang akan mereka pikirkan tentang bintang dunia bisnis yang sedang naik daun ini. Menjadi wanita seperti itu secara pribadi." Dia dengan santai melirik majalah yang dia pegang di tangannya, di mana foto Iris balas tersenyum padanya. Bab 342. Itu adalah foto sampul yang diambil saat media mewawancarainya sebelumnya. Saat ini, dia mungkin bahkan lebih populer daripada beberapa selebriti lainnya. Dia tahu jika tersiar kabar tentang rahasianya, dia akan hancur seumur hidup. Jadi, tidak mungkin dia membiarkan itu terjadi. Melepaskan sikap keras kepala dan kerasnya sebelumnya, dia dengan lemah memprotes, "Tidak peduli pilihan mana itu, saya tidak dapat membuat keputusan ini untuk perusahaan." Dia berbicara dengan suara percaya diri, "Siapa yang Anda coba bodohi? Kamar Dagang Northampton sangat sadar bahwa Andalah yang menentukan perusahaan. Yang diperlukan hanyalah satu kalimat dari Anda, dan perusahaan itu dijual." Iris merasa pikirannya kosong. Mereka mengejarnya secara khusus, yang berarti mereka sudah merencanakan segalanya. Lebih penting lagi, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menjual perusahaan.
Itu juga tidak akan ilegal. Dia bisa pergi begitu saja tanpa harus melihat ke belakang sepanjang waktu. Setelah memberinya tongkat sebelumnya, Louis berpikir dia akan memberinya wortel sekarang. Pikirkan tentang itu, bahkan jika Anda menyinggung seseorang dalam proses melakukan ini, Kamar Dagang Northampton akan tetap mendukung Anda. Mereka juga bisa menjanjikan posisi pekerjaan yang Anda inginkan. Oh ya, ngomong-ngomong, penawaran ini hanya berlaku untuk hari ini. Jika kamu masih tidak bisa mengambil keputusan, aku akan membocorkan rahasiamu. Wajah pucat, Iris bertanya, 1 hari terlalu singkat. Tidak bisakah kamu memberiku lebih banyak waktu? Tentu, kamu hanya perlu menemuiku di Wonder Hotel malam ini. Juga, ingatlah untuk membawa 10 juta bersamamu. Jika tidak, tidak ada dadu. Dengan mengatakan itu, Louis keluar dari mobil tanpa menunggu Iris mengatakan apapun. Saat dia berjalan pergi, dia memanggil putra Eric, Phineas, Tuan Robinson, sudah selesai. Iris B***H itu pasti akan menjual Morris Group dalam 3 hari. Kerja bagus. Dapatkan 10 juta lagi untuk usahamu. Terima kasih, Tuan Robinson. Menutup telepon, dia sangat gembira. Sepertinya Lady Luke tersenyum padaku. Kalau begini terus, aku bisa mendapatkan 60 juta dan tidur dengan Iris. Hari yang luar biasa. Meskipun dia memiliki rahasia paling pribadi Iris sebagai pemerasan, mereka berdua tidak benar-benar tidur bersama sebelum dia mengetahui tentang dia berkencan dengan 8 wanita secara bersamaan. Itu mungkin salah satu penyesalan terbesarnya, tapi sepertinya dia akhirnya punya kesempatan. Iris merosot di kursi mobilnya dengan ekspresi putus asa mutlak di wajahnya. Kalau saja dia tidak sebodoh itu untuk membiarkannya menemukan rahasianya. Tapi melihat ke belakang adalah 2020, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah masa lalu. Jika dia jujur pada dirinya sendiri, dia merasa rahasianya lebih penting daripada hidupnya. Dia benar-benar akan bunuh diri jika itu keluar. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya benar-benar menjual Morris Group? Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Bagaimanapun, aku harus kembali ke perusahaan dulu. Dia tahu apa yang dimaksud Louis dengan malam ini. Dia memaksanya untuk tidur dengannya untuk memperpanjang batas waktu yang dia berikan. Tersesat dalam keadaan linglung, dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengemudi kembali ke perusahaan. Tepat di depan gedung perusahaan, dia menabrak mobil lain. Pengemudi yang lain turun dari mobilnya, berteriak dengan marah, "Apa-apaan ini? Apa kau buta atau apa? Lampu sinyalku jelas menyala, tapi kenapa kau terus maju dan menabrakku? Kau, Iris." Levi membutuhkan beberapa saat untuk menyadari bahwa pengemudi lainnya adalah Iris. Untuk berpikir dia baru saja mengutuk bagaimana pengemudi itu berbelok di jalan seperti orang mabuk. Bab 343. Suara keras Levi menyadarkan Iris. Hah, apa yang terjadi? Suaranya dingin ketika dia menuntut, "Apa-apaan ini? Kamu tidak sadar sepanjang waktu. Kamu menabrak mobilku." Dia merasa ada yang tidak beres dengan wanita itu hari ini. Dia tampak sangat terganggu. Apakah sesuatu terjadi? Oh maaf, dia meminta maaf dengan malu-malu. Setelah itu, dia menelepon garasi, dan kedua mobil itu diderek. Sambil sedikit mengernyit, dia bertanya, "Hei, kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja," dia bergumam tidak jelas. Levi tiba-tiba berkata, "Tali beramu terlihat." "Apa? Di mana?" Dia menoleh untuk memeriksa dirinya sendiri. Beberapa ketukan kemudian sebelum terpikir olehnya bahwa dia berbohong. Mendorong kejadian ini ke belakang pikirannya, Levi berjalan ke kantornya di departemen teknis. Seperti biasa, dia duduk untuk minum teh dan merokok. Isaiah mendekatinya, berkata, "Tuan Garrison, kami tidak memiliki cukup teknisi di departemen, jadi saya ingin membudidayakan lebih banyak pria." "Oke silahkan," Levi menjawab. "Ya saya melanjutkan dengan ragu-ragu, tapi kita akan membutuhkan sejumlah besar uang untuk itu." "Uang bukanlah masalah. Anda dapat berkultivasi siapapun yang Anda inginkan, beritahu saya, dan saya akan mengaturnya." "Mengerti, Tuan Garnison," Isaiah menjawab dengan nada senang. Dia sangat senang bekerja dengan Levi. Semua orang tahu bahwa Iris sedang memikirkan sesuatu karena dia tampak sangat linglung hari ini. Dia belum memeriksa satu dokumen pun dan pada dasarnya duduk di kursinya dengan bodoh selama berjam-jam. Setiap orang yang bekerja dengannya secara dekat setiap hari mengkhawatirkan bos mereka. Dia dulu sangat bersemangat dan energi, sama sekali tidak seperti zombie dia hari ini. Mungkin dia sedang menstruasi. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa diberikan oleh siapapun. Di sisi lain hal, setelah tiba-tiba memperoleh 20 juta dalam sehari, Louis saat ini sedang bersenang-senang di klub malam. Ada lebih dari selusin wanita cantik di kamar pribadi kecil tempat dia berada, dan dia memeluk dua orang terdekat. "Lon, bajingan kecil, kamu benar-benar mendapatkan jackpot kali ini." Suara yang berbicara itu milik seorang pria botak yang duduk di dekatnya. "Ini Zack, bos Bar Street."
Beberapa bar terbesar di Northampton berada di bawah perlindungannya. Di sekitar Zack ada beberapa anak buahnya yang paling cakap, masing-masing bertubuh seperti lembu. Terakhir kali, Louis menjalani kehidupan persinahan dan sering ditemukan menghabiskan malamnya di klub malam. Begitulah cara dia menjadi begitu akrab dengan semua preman ini. Pada akhirnya, karena kecanduan judinya, dia meminjam lebih dari 1 juta dari Zack. Tidak dapat membayar kembali penjahat itu, dia lari ke luar negeri untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Sekarang setelah dia kembali dan telah memperoleh sejumlah besar uang, dia ingin mengembalikan uang yang dia pinjam. Zack, beri aku nomor rekeningmu, dan aku akan segera mentransfer uangnya. 1 juta praktis bukan apa-apa bagi Louis sekarang. Dia memiliki rencana untuk tetap tinggal di Northampton di masa mendatang dan perlu menjaga hubungan baik dengan Zack jika dia ingin menjalankan bisnis di sini. Zack mengisap rokok, seringnya busuk di bibirnya. Ngomong-ngomong, ku dengar kau berencana tidur dengan Iris Annabel dari Morris Group malam ini. Itu benar, aku memegang rahasia terdalam dan tergelapnya di tanganku, jadi dia harus menghabiskan malam bersamaku. Louis menjawab dengan angkuh. Zack terkekeh dan menjawab, memikirkan hal itu saja sudah membuatku lapar. Salah satu bawahannya menyela, iya, dia memiliki tubuh yang panas. Dengan betapa dingin dan polosnya dia bertindak sepanjang waktu, bayangkan bagaimana dia akan seperti di tempat tidur. Sejak mereka melihat Iris di bagian depan majalah, mereka kehilangan minat pada wanita lain. Tidak masalah bahwa ada lebih dari selusin wanita cantik lainnya di ruangan bersama mereka sekarang, yang diinginkan Zack hanyalah dia. Dibandingkan dengan dia, wanita-wanita ini bukan apa-apa. Bab 344. Zack memukul bahu Louis dengan tangannya yang gemuk. Bagaimana ini, Lon? Anda membiarkan kami mendapatkan giliran padanya malam ini, dan saya akan melupakan semua uang yang Anda berutang kepada saya. Juga, mulai sekarang, kamu akan menjadi saudaraku, dan aku akan melindungimu dari segalanya. Louis langsung setuju, tentu. Kamu bisa mendapat giliran pertama, Zack, dan aku yang kedua. Orang-orangmu yang lain harus datang juga. Mari kita lihat sendiri seberapa bagus dia di tempat tidur, ya. Hehehe. Haha, pria yang baik. Zack sudah tidak sabar. Salah satu anak buahnya bertanya, Bos, apakah kita perlu menyiapkan beberapa peralatan? Senyum jahat memutar wajah Zack sebagai tanggapan. Tapi tentu saja. Di kantornya, Iris sedang menatap keluar angkasa ketika teleponnya berdering. Itu adalah Louis. Iris, sudah hampir waktunya bagimu untuk pulang kerja. Apakah kamu sudah memutuskan? Sambil mengatupkan giginya, dia meremas. Aku punya. Oke, kalau begitu pergilah ke Wonder Hotel setelah kamu pulang kerja. Aku akan turun untuk mengantarmu secara pribadi ke kamarku. Setelah dia menutup telepon, Louis memberitahu Zack dan yang lainnya tentang kabar baik itu. Mereka benar-benar senang dan antisipasi membuat mereka bergegas ke hotel secepat mungkin. Akhirnya, sudah waktunya untuk pulang kerja. Iris mentransfer 10 juta ke kartu bank dan memasukkan gunting ke dalam tasnya sebelum dia meninggalkan kantornya. Tindakannya membuat staf merasa bingung. Sebelumnya, dia akan selalu bekerja lembur sampai pukul 11 atau bahkan 12 malam. Namun hari ini dia berangkat jam 6. Betapa anehnya. Tapi mereka hanya bawahannya, jadi mereka tidak terlalu mengganggu kehidupan pribadinya. Pada saat itu, Levi akhirnya terbangun dari tidur siangnya yang panjang. Merentangkan kerutan di punggungnya, dia bersiap untuk pulang. Tidakkah kalian pikir Mes, Annabel bertingkah aneh hari ini? Dia belum menyelesaikan pekerjaan sama sekali dan anehnya tampak sibuk dengan sesuatu. Aku tahu, kan, sangat tidak normal melihatnya seperti ini. Aku yakin dia juga tidak sedang menstruasi. Aneh sekali. Saya pikir itu dimulai pagi ini setelah dia mendapat telepon itu. Saat Levi berjalan melewati perusahaan, dia mendengar beberapa wanita bergosip tentang Iris. Kata-kata mereka membuatnya membeku saat firasat buruk muncul di perutnya. Oh tidak, kurasa dia dalam masalah. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengira kecelakaan mobil tadi pagi adalah peristiwa acak. Tapi sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Dia buru-buru memanggil Phoenix. Aku ingin kau mencari tahu di mana Iris berada dan dengan siapa dia berbicara hari ini. Mengerti, Tuan. Pada saat ini, Iris telah tiba di Wonder Hotel. Louis sudah menunggunya di lobi. Mengambil napas dalam-dalam untuk menguatkan dirinya, dia menuju ke arahnya. Kami tidak terburu-buru, jadi biarkan aku memeriksa uangnya dulu. Terlepas dari keinginannya untuk tidur dengannya, dia masih tetap tegak. Dia harus mendapatkan 10 juta terlebih dahulu sebelum dia memanjakan dirinya sendiri. Puas dia punya uang, dia memimpin jalan ke atas. Mencengkeram tas tangannya lebih erat, Iris mengikuti di belakangnya dengan patuh. Beberapa menit kemudian, mereka memasuki suite presiden yang dia pesan. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, 5 pria berjalan keluar dari kedalaman suite. Pria botak di depan mengawasinya dengan senyum serakah di bibirnya.
Merasakan getaran buruk dari orang-orang ini, Iris mundur dengan hati-hati. Siapa kalian? Apa yang kamu inginkan? Menggosok kedua tangannya, Zack menjawab, sayang, tidak perlu takut. Aku hanya ingin berteman denganmu. Hehehe. Pria-pria lainnya tertawa terbahak-bahak saat mereka mendekatinya. Ya, sayang, kita semua hanya ingin berteman. Bab 345. Louis Lon, brengsek, aku pergi. Berputar, Iris ingin pergi tapi terlalu lambat. Dalam sekejap, Zack telah bergerak di antara dia dan pintu. Menguncinya, dia berbalik untuk melangkah lebih dekat dengannya. Kenapa buru-buru pergi, sayang? Aku janji akan bersikap lembut. Dia melirik saat matanya tampak membuka pakaiannya. Louis terkikik dan berkata, Iris, temui Zack. Jangan khawatir, dia hanya ingin mengenalmu lebih baik. Merasa terjebak, dia berteriak, Louis, apa maksudnya ini? Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu sudah melupakan kesepakatan dengan kamar dagang Hampton Utara? Louis sedikit berkedut saat dia diingatkan akan alasan utamanya untuk kembali ke pedesaan. Yah, bukankah kamu bilang kamu ingin lebih banyak waktu? Baiklah, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Jika kamu tidur dengan kami semua malam ini, aku bisa memberimu 3 hari lagi. Tolak, dan aku akan membiarkan semuanya dunia lihat foto-fotomu itu. Oh tunggu, aku punya ide yang lebih baik. Zack, kalian ingin melihat foto pribadinya. Aku bisa menunjukkannya padamu. Jelas tidak sabar, Zack dengan cepat setuju, tentu saja. Cepat dan biarkan aku melihat mereka. Tunggu, Iris berteriak frustrasi dan marah. Louis Lon, kamu iblis. Terima kasih atas pujiannya. Louis tertawa. Dia bersikeras dengan tegas, aku akan membayarmu 20 juta, tapi aku tidak melakukan hal lain denganmu. Zack, lakukan saja. Wanita ini sangat konservatif dan bangga. Dia menghargai reputasinya di atas segalanya. Jadi selama kita merekam semuanya, dia pasti akan mendengarkan kita mulai sekarang. Louis mengungkapkan. Ya ampun, aku sudah menunggu lama untuk ini. Zack hendak merekamnya ketika dia mengeluarkan gunting dari tasnya. Jangan mendekat, dia mengancam saat dia menggesek mereka dengan senjata. Zack mengambil satu langkah ke depan sebelum dia dengan cepat meninju pergelangan tangannya. Rasa sakit membuatnya menjerit dan menjatuhkan gunting. Seketika, dia dikerumuni oleh para pria, dan mereka menyeretnya ke kamar tidur. Zack melemparkannya begitu saja ke tempat tidur. Air mata malu dan takut menetes di wajahnya. Putus asa. Benar-benar putus asa. Dia telah meremehkan betapa kejamnya Louis. Sekarang tidak ada yang membantunya. Semua jenis peralatan rekaman telah dipasang di ruangan itu juga. Dia ditakdirkan. Memikirkan apa yang akan terjadi saja membuatnya ingin bunuh diri. Bersemangat untuk memulai, Zack buru-buru menanggalkan pakaian dan menelan beberapa pil. Mari kita mulai, anak-anak. Tepat ketika dia akan merangkak di tempat tidur, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Seperti apa serunya ini? Apa kalian keberatan jika aku bergabung dengan pestanya? Louis, Zack, dan orang-orang lain terkejut, hanya untuk melihat Levi berdiri di sana merokok. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kamarku? Louis menuntut. Ekspresi biadab melintas di wajah Zack, dan dia menggeram. Tangkap dia, anak-anak. Pukul dia dengan baik. Aku benar-benar tidak suka jika orang menyelaku saat aku akan memulai bisnis. Atas perintah Zack, keempat bawahannya menerjang ke arah Levi. Bab 346. Ekspresi haus darah melintas di matanya. Tangannya mengepal, dan dia meninju preman pertama. Penjahat itu berlayar mundur belasan meter sebelum menabrak dinding dengan keras. Ketika dia jatuh ke lantai, dia tidak bergerak untuk bangun lagi. Pukulan lain mengirim preman lain terbang kembali. Dua yang terakhir memilikinya yang terburuk. Dua tendangan ganas ke selangkangan menjatuhkan mereka seperti dua karung kentang. Mereka berguling-guling di lantai, mencengkeram tubuh bagian bawah mereka sambil melolong kesakitan. Semua orang yang hadir tercengang. Siapa yang tahu bahwa Levi akan sangat brutal dalam serangannya? Zack mencabut belati entah dari mana dan menusukkannya ke arah Levi, yang menghindarinya dengan mudah. Ingin memiliki lagi yang lalu, Zack tiba-tiba menemukan pergelangan tangannya terjepit dalam genggaman seperti penjepit. Merebut belati dari tangan penjahat itu, Levi melemparkannya ke samping sebelum meninju pria itu. Penderitaan meledak melalui tubuh Zack, dan dia menjerit kesakitan. Semua darah telah terkuras dari wajah Louis, dan dia sepucat hantu. Butir-butir keringat besar menetes di sisi wajahnya, membasahi kemejanya yang sudah basah kuyup. Betapa menakutkannya. Tatapan mematikan Levi perlahan bergerak ke arahnya. Itu bukan aku. Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Dia sangat ketakutan sehingga dia mengoceh. Levi bertanya, kau punya rahasia pribadi tentang Iris, bukan? Louis menggelengkan kepalanya dengan marah. Tidak, aku tidak. Levi tidak berbicara, hanya meletakkan buku-buku jarinya dengan mengancam. Ya, aku dilakukan. Mengulurkan tangannya, Levi menggoyangkan jarinya.
Berikan di sini. Yah, Louis ragu-ragu. Puff, tinju Levi menghantam Louis, menyebabkan pria itu berteriak kesakitan. Berikan padaku, ulang Levi. Mengetahui konsekuensi dari keraguannya, Louis menyerahkan tas kerjanya kepada Levi. Mereka ada di tasku. Menerimanya, Levi membukanya untuk mengungkapkan setumpuk foto dan drive USB. Apakah kamu punya salinan lagi? Dia meninju orang lain untuk tindakan tambahan. Meratap kesakitan, Louis dengan jujur menjawab, tidak. Aku sudah berencana memberikan segalanya untuknya. Dengan kepribadiannya yang kuat, aku tahu dia akan bunuh diri jika aku mendorong lebih jauh. Itu bagus. Kilatan dingin muncul di matanya, dan kakinya dicambuk. Ahahaha. Pada saat itu, Louis mengalami apa yang paling ditakuti semua pria seperti rasa sakit yang menyiksa di tubuhnya. Seluruh tubuhnya memerah saat dia menggendong perhiasan keluarganya, berguling-guling di lantai. Berjuang untuk melihat Levi, dia tersentak, kamu kembali pada kata-katamu. Senyum polos tersungging di bibir Levi. Apakah aku pernah mengatakan aku tidak akan menyentuhmu setelah kamu memberiku barang-barang itu? Saat itu, rasa sakitnya semakin menjadi, dan Louis hampir pingsan. Hal terakhir yang dia dengar adalah Levi berkata, karena kalian sepertinya tidak bisa mengendalikan keinginanmu, aku akan membantumu. Menyalakan sebatang rokok, dia melihat orang-orang yang mengerang di lantai dengan seringai menarik di bibirnya. Saat itu, Iris yang tidak sadar terbangun. Orang pertama yang dilihatnya adalah Levi, berdiri di sana dengan tenang saat dia merokok. Kemudian, Iris melihat bagaimana Louis dan yang lainnya memegangi selangkangan mereka dan merintih kesakitan. Takut dan bingung, dia bergegas ke sisi Levi. Dia bertanya, apakah kamu menyelamatkanku? Sambil tersenyum, dia mengangguk dan menjawab, ya, tentu saja akulah yang menyelamatkanmu. Melihat sekeliling, dia tidak tidak percaya padanya. Tidak mungkin kau penyelamatku. Dia mengerutkan kening pada kata-katanya. Apakah ada yang salah dengan wanita ini? Apakah dia melihat orang lain di sekitar sini? Itu pasti bos besar. Ya, dia pasti menyelamatkanku. Dia berteriak dengan gelisah. Tanpa berkata-kata dan kesal, dia bergumam, ya, itu benar. Dialah yang menyelamatkanmu. Secara teknis, dia adalah bos besar, jadi apa yang dia katakan itu benar. Apakah dia di sini? Dia bertanya dengan penuh semangat sambil memindai ruangan. Tidak, orang-orang yang dia kirim ke sini sudah pergi. Dia menyuruhku untuk mengantarmu pulang. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Bab 347. Saat Iris bergerak untuk maju selangkah, lututnya lemas, dan dia tidak bisa berjalan 1 inci pun. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Levi tanpa daya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan masam, dia bergumam, betapa merepotkan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggendongnya di punggungnya. Sebelum dia pergi, dia memastikan untuk menyita ponsel Louis. Terbentang di punggungnya, anehnya dia merasa hangat dan aman. Mungkin dia bukan orang jahat. Meskipun orang yang menyelamatkannya adalah bos besar, orang yang membawanya pergi dari neraka ini tetaplah Levi. Dia menangis ketika dia mengingat bagaimana rahasianya masih ada di tangan Louis. Seolah menyadari apa yang dia tangisi, dia menyerahkan tas kerja padanya. Ketika dia melihat isi tas itu, air matanya berhenti. Kau tidak mengintip, kan? Dia bertanya dengan curiga. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Adalah jawabannya. Dia mendidih dengan marah, kamu. Tapi yang lebih penting adalah dia akhirnya mendapatkan barang-barang ini kembali. Ini sebenarnya foto dirinya dalam pakaian terbuka atau foto lain yang lebih eksplisit. Untuk seseorang yang konservatif dan angkuh seperti dirinya, dia tidak ingin citranya hancur karena bocoran ini. Louis telah menyalin ini dari komputernya tanpa dia sadari ketika mereka masih berkencan. Sejak itu, dia menggunakan ini sebagai bahan pemerasan selama bertahun-tahun untuk menebus uang darinya. Ngomong-ngomong, jangan beritahu Zoe tentang masalah ini. Dia tiba-tiba mengucapkan. Menjadi sedikit kesal dengannya, dia berkata dengan tidak sabar, saya tidak punya waktu untuk bergosip tentang Anda. Dia terdiam, menekan wajahnya ke punggungnya. Sementara dia merasa Levi adalah orang yang tidak berguna dan tidak memiliki banyak sifat terpuji, sangat sulit untuk menemukan pria yang dapat diandalkan seperti dia saat ini. Tidak heran Zoe menolak untuk membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Setelah mengirim Iris kembali ke rumah, Levi juga kembali. Kenapa aku mencium bau parfum wanita padamu? Dan darah. Hidung tajam Zoe segera mendeteksi bau yang tidak biasa ini. Benarkah? Dia tidak mencium bau apapun. Kamu bahkan memiliki rambut wanita. Dia menuduh saat dia mencabut rambut panjang dari kemejanya. Dia buru-buru menjelaskan, itu milik Iris. Kenapa kalian berdua begitu dekat? Dia menggembungkan pipinya karena marah dan menatapnya. Kecemburuan melintas di matanya. Dia tidak peduli bahwa itu adalah sahabatnya, tidak ada yang diizinkan untuk melakukan kontak sedekat itu dengannya. Aku.
Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin menjelaskan apa yang terjadi, tetapi Iris bersikeras dia merahasiakannya. Aku mengerti, tidak bisa menjelaskannya, kan? Yah, karena kalian berdua sangat akrab satu sama lain, kita harus bercerai. Kamu bisa tinggal bersamanya kalau begitu. Levi tercengang melihat tingkat kecemburuan Zoe. Dia bahkan mengepak barang-barangnya dan bersiap-siap untuk pergi. Untungnya baginya, Iris tiba pada saat itu. Dia trauma dengan pengalamannya sebelumnya dan takut tidur sendirian malam ini. Itulah sebabnya dia datang untuk mencari Zoe. Sepertinya mereka berdua berdebat tentangku. Dengan tergesa-gesa mengarang kebohongan, dia menjelaskan, Zoe, tolong jangan salah paham. Pergelangan kakiku terkilir, dan butuh banyak usaha untuk meyakinkannya agar membawaku pulang. Zoe santai, oh, sayang, aku minta maaf karena salah menyalahkanmu. Sambil tersenyum, dia menjawab, sayang, kamu tidak perlu khawatir. Aku sama sekali tidak tertarik dengan wanita ini. Seolah-olah aku akan tertarik padamu. Iris membalas. Namun entah bagaimana, kata-kata itu tampak salah saat mereka meninggalkan bibirnya. Malam itu, kedua wanita itu berbagi tempat tidur sementara Levi tidur di kamar lain. Bab 348. Pada waktu bersamaan, di Emperor Hotel, Phineas Robinson sedang sibuk menjamu tamu yang sangat terhormat. Tamu ini berasal dari keluarga Lopez dan memegang posisi terhormat dalam keluarga. Hanya seseorang dari keluarga utama Robinson yang memiliki hak untuk menjadi tuan rumah bagi orang ini. Itu tidak lain adalah Wesley. Dia ada di sini atas nama keluarga Lopez untuk sebuah acara. Phineas, apa kamu tahu siapa Nueve, Trey, dan Levi? Tanyanya penasaran. Pria lainnya menjawab, tentu saja. Levi saat ini adalah musuh nomor satu kamar dagang Hampton Utara. Seberapa kuat mereka? Wesley menekan. Tidak selemah itu, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan kamar dagang Hampton Utara. Mengapa tiba-tiba tertarik pada orang-orang tidak penting ini? Phineas bertanya-tanya. Wesley menghela nafas. Nah, Anda tahu bagaimana anak baptis paman kedua saya dibunuh di sini di Northampton 2 hari yang lalu. Ketiganya adalah pelakunya. Phineas hampir melompat dari kursinya karena terkejut. Apa, anak baptismer, Lopez terbunuh di sini di Northampton? Kukira anak baptisnya adalah Quentin Lane, iblis dari ring tinju bawah tanah. Wesley menghela napas lagi. Ya, Quentin seharusnya menjadi salah satu petarung terbaik di luar sana, tapi dia masih serak. Itu sebabnya aku bertanya padamu tentang ketiga pria itu. Yah, saya akan mengatakan tidak ada yang luar biasa tentang mereka. Mereka mungkin menggunakan beberapa trik licik untuk membunuh Lane. Apakah Tuan Lopez ingin membalas dendam? Saya bisa membantunya. Wesley menggelengkan kepalanya. Tidak, Quentin adalah favorit paman, dan sekarang setelah dia meninggal, paman sangat marah. Dia bersumpah untuk membalas dendam secara pribadi. Aku di sini hanya sebagai pengintai untuk mencari tahu beberapa hal untuknya. Adapun bagaimana kita akan membalas dendam pada Garrison, itu harus menunggu kedatangan paman. Lopez akan datang ke Northampton. Itu benar-benar akan mengguncang segalanya. Memikirkannya saja sudah membuat Phineas bergidik ketakutan. Garrison benar-benar melakukannya kali ini. Dari semua pria yang bisa membuatnya kesal, dia harus membuat marah pria dengan gelar Hades. Oh, omong-omong, Wesley, aku tidak yakin apakah kamu tahu ini, tapi Levi Garrison adalah bagian dari Morris Group. Kurasa insiden ini ada hubungannya dengan mereka. Kalau tidak, kenapa lagi dia berani melakukannya? Menyentuh rambut di kepala Len. Phineas dengan sengaja membawa Morris Group ke dalam campuran, ingin mengalihkan kemarahan orang lain terhadap perusahaan. Ada tatapan dingin di mata Wesley ketika dia menjawab, aku tahu. Seseorang pasti mendukung Garrison, atau dia tidak akan punya nyali untuk membuat gelombang besar seperti itu. Aku tidak peduli siapa itu, kita akan berurusan dengan mereka juga. Phineas tertawa. Setelah Wesley pergi, Phineas tiba-tiba memikirkan Louis. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Kami sedang terburu-buru di sini. Dia memutar nomor orang lain. Sebelum yang terakhir memiliki kesempatan untuk berbicara, dia bertanya, bagaimana keadaannya, Louis? Aku khawatir Louis telah, lumpuh. Suara yang datang dari seberang telepon membuat Phineas tegang. Dengan suara ketakutan, Phineas bertanya, siapa kamu? Bab 349. Levi Garrison. Apa, kamu Levi Garrison? Kejutan yang dia rasakan berdarah ke dalam suaranya. Bicara tentang iblis memang. Apa yang kamu lakukan pada Louis? Sudah kubilang, aku melumpuhkannya, kata Levi sambil terkekeh. Saat itu, salah satu anak buah Phineas datang dengan tergesa-gesa dengan sebuah kotak. Tuan Robinson, seseorang mengirim ini kepada Anda. Penasaran, dia memerintahkan, apa itu? Buka. Ketika dia melihat isi kotak yang berdarah, dia menjadi putih seperti spray. Ini adalah. Suara Levi berbicara dari telepon, kejantanan Louis, tentu saja. Sambil menarik napas, Phineas merasa mual.
Garnisun, dasar orang sakit. Levi tertawa sebelum berkata, dia tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahnya, jadi aku mengambil kebebasan untuk mengendalikannya. Sebuah pikiran muncul di benak Phineas, dan dia bertanya, apakah ini berarti rahasia Iris ada padamu sekarang? Yuk, Anda harus menyerah untuk mencoba membeli lebih dari Morris Group. Sialan kamu, apa hubungannya ini denganmu? Kamu hanya anggota staf yang tidak penting. Phineas sangat marah. Segalanya berjalan sangat baik sampai Garrison terkutuk itu datang untuk mengacaukannya. Kamu mengejar sahabat istriku. Cukup sudah. Lagi pula, aku juga bagian dari perusahaan ini. Menurutmu siapa yang memberi mereka semua persediaan medis itu? Raut kebingungan muncul di wajah Phineas. Apa? Aku bertanya-tanya bagaimana Morris Group berhasil mendapatkan semua teknologi itu. Itu kamu. Detik berikutnya, dia mengerti. Bukan Neil Rhodes yang mencelupkan jarinya ke dalam kue kamar dagang Hampton Utara, juga bukan bos misterius dari Morris Group. Itu adalah Garnisun Levi. Dia entah bagaimana mendapatkan semua teknologi itu. Orang ini harus mati. Aku akan mengatakan ini lagi. Sebaiknya kamu tidak punya ide tentang Morris Group. Levi memperingatkan. Baiklah, aku akan mengaku kalah kali ini. Tapi ini bukan akhir dari masalah ini. Setelah Phineas menutup telepon, dia merajut alisnya dalam-dalam. Tidak mungkin dia bisa membiarkan Levi pergi begitu saja. Tetapi dengan upacara pengangkatan yang akan datang, ini akan menjadi saat yang buruk bagi kamar dagang Hampton Utara untuk terlibat dalam bisnis yang curang. Itu benar, Wesley. Malam itu, dia bergegas menemui Wesley. Wesley, aku tahu kamu bilang kamu di sini hanya untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang Levi Garrison, tapi menurutku kamu harus menyingkirkan mereka sekali dan untuk selamanya. Dengan begitu, kamu bisa mengambil penghargaan atas kematian mereka. Aku yakin Tuan Lopez akan sangat berterima kasih kepada Anda untuk itu. Phineas menyarankan. Mata Wesley berbinar, meskipun Sebastian Lopez bukan kepala keluarga Lopez, kata-katanya masih membawa banyak bobot. Selain kepala keluarga, dia tidak menghormati orang lain. Jika dia, Wesley, benar-benar menyelesaikan masalah ini, maka Lopez pasti akan sangat menghormatinya. Ketika itu terjadi, kemungkinan dia menjadi pewaris pria itu akan sangat tinggi. Kau punya ide, Phineas? Dia bertanya. Phineas tertawa licik. Saya yakin Anda telah mendengar tentang apa yang terjadi dengan kamar dagang Northampton baru-baru ini, jadi Anda juga harus tahu bahwa sekarang adalah waktu yang buruk bagi kita untuk melakukan apapun. Saya dapat meminjamkan Anda anak buah saya untuk berurusan dengan Garrison. Titik petik 2. Masih ragu? Wesley bertanya dengan cemas, tapi mereka pasti cukup kuat jika bisa membunuh Len. Tenang, orang-orang yang saya pinjamkan kepada Anda semuanya adalah pejuang terkemuka. Keluarga Robinson berusaha keras dan menghabiskan banyak uang untuk membudidayakan para pembunuh ini. Ke-30 dari mereka telah dibesarkan sejak muda untuk menjadi pembunuh yang sempurna dan telah mempelajari semua jenis keterampilan bertarung. Saya yakin Anda bahkan para elit militer tidak cocok untuk mereka. Orang-orang ini adalah pembunuh yang sangat dingin. Selama kamu membayar mereka, mereka akan bersedia membunuh siapapun yang kamu inginkan. Nueve dan Trey tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Bab 350. Phineas menjentikkan jarinya, dan 30 pria masuk ke dalam ruangan. Masing-masing dibangun dengan kokoh dengan otot-otot yang menonjol, tidak ada sedikit pun lemak pada mereka. Wajah mereka kosong, tetapi tatapan membunuh terlihat jelas di mata mereka. Bahkan Wesley terkejut dengan aura intens dan mengancam yang mereka proyeksikan. Belum pernah dia melihat pria berpenampilan jahat seperti itu, bahkan di zona perang selatan. Kegembiraan menjalari dirinya dan dia berseru, baiklah. Jika misi ini berhasil, aku berjanji akan menebusnya untukmu di masa depan. Selama sisa malam itu, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Levi, Zoe, dan Iris meninggalkan rumah bersama untuk pergi bekerja. Aku akan membuat pengecualian hari ini dan mengantarmu bekerja, Iris menawarkan saat dia membuka pintu mobil dan memberi isyarat agar pria itu masuk. Zoe mengangguk izin, memintanya untuk masuk juga. Pada saat itu, di sebuah villa pribadi di suatu tempat. Nueve sedang berbaring di tempat tidur dengan dua wanita meringkuk di setiap sisi. Jendela itu pecah terbuka sebelum 10 orang menyerbu masuk dengan agresif. Nueve melompat berdiri, berteriak, siapa kamu? Pria yang memimpin, seorang ahli Muay Thai, membuat Nueve pingsan dengan satu pukulan. Sementara itu, di apartemen kondominium pribadi lainnya. Trey baru saja bangun dari tempat tidur ketika seseorang mengetuk pintu depannya. Dia baru saja membuka pintu ketika beberapa pria menerobos masuk. Sebelum dia bisa bereaksi, mereka membuatnya pingsan. Kembali di Bayview Garden, Iris baru saja menyalakan mobil dan mengemudi beberapa meter ketika sebuah van tiba-tiba menghalangi jalannya, menyebabkan dia menginjak rem. 10 pria keluar dari van sebelum menuju mobilnya. Turunkan jendelanya, sekarang. Ketakutan, Iris melakukan apa yang diperintahkan dengan tangan gemetar.
Sebaliknya, Levi tampak sama sekali tidak terpengaruh. Dia masih memiliki lengan yang menggantung di luar jendela dengan malas. Pria yang bertanggung jawab mengambil foto dan melirik di antara foto itu dan Levi. "Kau Levi Garrison." Levi mengangguk. "Itu aku. Ada apa? Ikutlah dengan kami dengan tenang, atau terima konsekuensinya." "Kenapa harus saya?" Levi membalas. "Karena kamu membuat seseorang marah." Sambil mengerutkan kening, Levi merenung, "Siapa yang aku sakiti?" Karena tidak sabar, pria itu menggeram, "Cepat dan ikut kami. Jangan paksa tangan kami. Aku bisa pergi denganmu, tapi setidaknya beritahu aku siapa itu." "Dengarkan baik-baik, kamu membuat Sebastian Lopez dari keluarga Salt City Lopez kesal. Jadi, kamu harus mati hari ini." Pria itu langsung membuka pintu mobil dan menyeret Levi keluar. Levi tidak melawan, membiarkan dirinya dibawa ke van. Dia ingin melihat siapa yang mengejarnya kali ini. Pintu van terbanting menutup sebelum pergi dengan cepat. Iris hanya bisa menatap keluar angkasa dengan kaget. Saat itu, Zoe datang mengemudi melewati. Iris dengan cepat memanggilnya. Dengan suara berlinang air mata, dia berteriak, "Zoe." Sesuatu yang mengerikan telah terjadi, Levi telah diculik. Zoe memucat dengan cepat. "Apa? Levi diculik?" Dia merasa dirinya menjadi pingsan memikirkan itu. Kecemasan menyelimutinya saat dia menuntut, siapa yang melakukannya. "Kita harus menyelamatkannya." Iris mengulangi apa yang dia dengar sebelumnya, "Saya pikir mereka mengatakan itu adalah Sebastian Lopez dari keluarga Salt City Lopez. Saya ingin tahu siapa dia." Pria itu juga mengatakan bahwa Levi harus mati hari ini. Mata Zoe berbinar mendengar nama itu. "Keluarga Salt City Lopez. Aku harus menemukan kakek, dia akan tahu apa yang terjadi." Sama khawatirnya, Iris bersikeras, "Biarkan aku ikut juga. Tidak ada yang harus terjadi pada Levi." Sejak dia menyelamatkannya tadi malam, dia telah mengubah pandangannya tentang pria itu. Saat Levi didorong ke dalam van, para penculiknya telah menutup matanya untuk mencegahnya melihat kemana mereka pergi. Dia mengambil kesempatan ini untuk mengistirahatkan matanya saat posturnya perlahan rileks.